Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviani dengan NIM 21016045 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dalam bentuk PowerPoint guna pemenuhan tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid SPD MPD. Bab 5. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Materi pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum Masawut. Psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Menurut Suparlan, ada 5 aliran psikologi tradisional, yaitu: pertama, psikologi masa Renaissance dan humanistik klasik, yaitu pada abad ke-15 dan abad 16. Kedua, psikologi reformatif dan kontra-reformatif, yaitu pada abad ke-16. Ketiga, psikologi zaman realisme, yaitu pada abad ke-16 dan abad 17. Keempat, psikologi zaman rasionalisme, yaitu pada abad ke-17. Dan yang terakhir, psikologi abad ke-19. Tokoh psikologi tradisional ada 3 orang, yaitu: pertama, Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Yang kedua, John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Beliau dikenal sebagai pakar pendidikan. B. Metode tata bahasa terjemahan atau Grammar Translation Method. Metode tata bahasa terjemahan atau disingkat sebagai MTBT tumbuh dan berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Metode tata bahasa dan terjemahan adalah metode yang digunakan untuk memahami aturan-aturan tata bahasa dan kosakata dalam pemerolehan bahasa kedua dengan bantuan bahasa pertama yang telah dikuasai. C. Metode langsung atau direct method. Metode langsung atau direct method yaitu suatu cara menyajikan materi pembelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar. Dan salah satu cara terbaik untuk membelajarkan bahasa asing kepada siswa adalah dengan menggunakan bahasa tersebut secara aktif dalam ruangan kelas. Materi kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik disebut juga psikologi behavioral. Psikologi behavioristik adalah proses penarikan generalisasi penganjur psikologi ini. Mereka mengamat-ngamati tingkah laku binatang, bahkan menggunakan binatang sebagai objek percobaan untuk merumuskan teorinya. Namun, pada akhirnya, generalisasi yang ditarik itu digunakan untuk menjelaskan gejala psikologis pada manusia. A. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda untuk merumuskan teorinya. Tokoh yang pertama, Edward Leigh-Turdick. Menurut beliau, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Kedua, Ivan Pavlov.
Beliau terkenal dengan teorinya yang dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Konsep-konsep yang dikemukakan beliau adalah sebagai berikut. Pertama, perangsang tak bersyarat, perangsang alami atau unconditioned stimulus. Kedua, perangsang bersyarat atau conditioned stimulus. Ketiga, respons tak bersyarat atau conditioned response. Dan keempat, respons bersyarat atau conditioned response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Yang ketiga, B.F. Skinner. Beliau terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengungkapkan konsep sebagai berikut. Pertama, kontrol tingkah laku atau behavior control. Dan yang kedua, modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Melalui konsepnya itu, dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan penguatan, hadiah, hukuman, dan penundaan. B. Metode audiolingual. Metode ini dikembangkan oleh Amerika Serikat. Nama audiolingual method pertama kali diperkenalkan oleh Brooks pada tahun 1964. Metode audiolingual adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman mendengar listening, berbicara speaking, membaca reading, dan menulis writing. C. Metode Sugestopedia. Sugestopedia menurut suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu Georgi Lazanov. Menurut Stefik, sugestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi, yang mana dilukiskan oleh Lozanov sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Materi ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. A. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Penganjur psikologi ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan responden. Pada psikologi kognitivistik terdapat 3 orang tokoh, yaitu pertama, James Piaget. Menurut beliau, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang kedua, David Ausubel. Menurut beliau, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan atau belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. Yang ketiga, Jerome Bruner. Beliau mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa atau individu untuk menemukan suatu aturan. B. Metode alamiah. Metode alamiah lebih mementingkan pemberian pajanan atau pemberian masukan yang terpahami. Di samping itu, penganjur metode alamiah cenderung berorientasi pada pengajaran berdasarkan pemahaman. Artinya, tidak menuntut siswa menunjukkan kemampuan produktif, yaitu berbicara dan menulis, sebelum guru meyakini bahwa siswa memiliki kemampuan pemahaman yang memadai. C. Metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. Kompetensi komunikatif adalah keterkaitan dan interrelasi antara kompetensi gramatikal atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah gramatika
dengan kompetensi sosiolinguistik atau pengetahuan tentang aturan-aturan penggunaan bahasa. Sebagai sebuah pendekatan pembelajaran bahasa, pendekatan komunikatif memiliki landasan yang cukup kokoh berkenaan dengan hakikat bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Artinya, pendekatan komunikatif didasarkan atas kajian bahasa secara kontemporer atau didasarkan atas linguistik transformasional, sosiolinguistik, dan psikolinguistik, serta didasarkan atas kajian teori pembelajaran bahasa yang berakar pada teori kognitivistik. Materi yang keempat yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus terdahulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia keseharian. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.